Syarat menjadi presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017, salah satunya adalah sang calon minimal berusia 40 tahun. Usia ini dianggap matang dan kaya pengalaman. Tapi undang-undang tersebut digugat ke MK dengan tuntutan usia yang bervariasi. Mulai 35 tahun, 25 tahun, sampai yang terbaru 21 tahun. Yang terakhir merupakan tuntutan dari FH UNS Solo. Sebelumnya, marak tudingan pengajuan gugatan usia Capres dan Cawapres itu untuk memuluskan langkah Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Tentu saja tuduhan itu telah dibantah oleh banyak orang. Bahkan kabarnya Jokowi sendiri tidak setuju jika nama Gibran dibawa-bawa karena menurutnya Gibran belum banyak pengalaman. Karena etikanya, meskipun gugatan itu dikabulkan, idealnya untuk pencapresan yang akan datang, bukan Pilpres 2024. Karena jika dilaksanakan sekarang, takutnya ada tuduhan gugatan itu pesanan politisi. Ini gawat dan harus dihindari. Maka apapun keputusan MK nanti, itu harus diterima. Tapi jika gugatan itu dikabulkan, sebaiknya MK bijak dan memberlakukannya untuk Pilpres yang akan datang. Yang menarik dari ramainya gugatan itu adalah pengabaian alasan seorang capres-cawapres yang minimal harus berusia 40 tahun. Seorang capres atau cawapres adalah orang terpilih di antara sekian ratus juta penduduk Indonesia. Orang ini tentu haruslah matang dalam segala hal, terutama soal emosi. Presiden dan wapres tidak boleh gegabah dan terburu-buru dalam menyikapi sesuatu, karena keputusan buru-buru bisa membahayakan negara. Dan umumnya, rentang usia 40 tahun ke atas dalam kultur masyarakat kita dianggap sudah matang. Memang itu angka yang tidak pasti. Ada kalanya orang belum matang saat usia 40 tahun, ada emosi yang masih labil, pengalamannya sempit, ilmunya cetek dan mudah terpancing. Tapi ada juga orang yang sudah matang mendahului usianya. Banyak anak-anak muda yang telah memikul tanggung jawab sejak remaja. Akhirnya mereka matang sebelum waktunya. Pengalamannya panjang, emosinya stabil, dan kaya pengalaman. Tapi dalam psikologi, rentang usia 40 sampai 60 tahun itu disebut sebagai fase usia dewasa madya. Seseorang yang telah berusia 40 tahun, karakternya telah kokoh dan tidak mudah berubah-ubah. Selain karakter, kondisi emosional dan material seseorang dalam usia ini juga sudah menetap. Tapi yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah juga soal kepantasan. Presiden dan wakil presiden bukan hanya soal jabatan, tapi juga simbol dari pimpinan tertinggi. Sebisa mungkin, sosok ini adalah orang yang memiliki karisma, bisa dijadikan teladan, dan yang paling penting sesuai dengan kultur masyarakat kita. Indonesia tidak bisa disamakan dengan Amerika atau Eropa. Mereka sudah matang ratusan tahun lalu saat kita masih dijajah. Indonesia masih memegang kultur feodal dan cara pikir klasik. Sekilas ini mungkin terkesan mundur dan terbelakang. Tapi itu adalah bagian dari kultur. Itu adalah identitas kebangsaan kita. Yang penting tidak berlebihan. Indonesia tidak boleh hanya sekedar modern dan rasional. Tapi juga harus bijak dan selaras dengan kultur. Indonesia tanpa jati dirinya hanyalah bangsa yang rapuh dan mudah digoyah. Tuntutan untuk meremajakan batas usia capres dan cawapres semakin tidak masuk akal. Bukan tidak mungkin, nanti ada tuntutan 18 tahun sudah boleh mencalonkan diri menjadi capres dan cawapres. Karena di usia itu negara telah menganggap seseorang telah dewasa.
Sekali lagi, tuntutan semacam ini terlalu liberal dan tidak memiliki cita rasa Indonesia. Padahal kita ada tradisi, ada kultur, ada tata cara yang harus diterapkan dalam kehidupan bernegara. Itulah Indonesia kita, bukan Indonesia yang boleh kita utak-atik sesuka hati dengan corak liberal. Seorang kepala negara dan wakilnya idealnya adalah orang yang sudah matang, bukan hanya emosinya, tapi juga pengalaman dan usianya. Karena ada ungkapan, life begins at 40. Hidup yang sebenarnya dimulai saat usia 40 tahun. Bukan berarti usia sebelum itu tidak penting, tapi itu adalah pengalaman kita sebagai manusia, terutama bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin yang paling tepat, bukan hanya asal bisa memimpin. Maka sebaiknya kita tak perlu latah dan menjadi sok liberal. Tidak selalu yang punya semangat dan berjiwa bersih itu hanya generasi muda. Contohnya Jokowi, dia memimpin Indonesia saat usianya sudah matang.